Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang materi kegiatan ekonomi. Perhatikan gambar berikut. Ada kegiatan ekonomi apa yang terdapat pada gambar tersebut? Ya, di situ ada kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan harga pasar. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Contohnya, seorang petani padi, dia menanam, kemudian dia memanennya, kemudian dia menghasilkan beras. Kegiatan produksi juga dapat dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Contohnya, ketika pengusaha mebel merubah kayu menjadi meja ataupun kursi, di sini tentunya akan menambah nilai guna barang dari kayu tersebut menjadi harganya lebih tinggi. Kemudian dalam kegiatan produksi ini ada faktor-faktor produksi. Yang pertama adalah faktor produksi primer atau dikenal dengan faktor produksi asli. Kemudian yang kedua, faktor produksi sekunder atau yang dikenal dengan faktor produksi turunan. Mari kita bahas satu persatu berkaitan dengan faktor-faktor produksi. Yang pertama tadi, faktor produksi asli atau primer. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam. Yang dimaksud dengan sumber daya alam di sini adalah segala faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, meliputi udara, air, sinar matahari, tumbuhan, dan barang-barang tambang. Selanjutnya, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang berperan dalam mengolah sumber daya lainnya. Oke, kemudian yang kedua yaitu faktor produksi sekunder atau turunan. Ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu modal. Modal merupakan faktor produksi yang memiliki peranan dalam mempercepat serta membantu kelancaran proses produksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kewirausahaan. Faktor kewirausahaan merupakan keahlian yang digunakan seseorang dalam mengatur faktor-faktor produksi. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah suatu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini, kegiatan distribusi dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Contoh dari distribusi langsung adalah seorang petani, dia menjual hasil produksinya, berasnya, ke konsumen langsung tanpa melalui perantara. Kemudian distribusi tidak langsung yaitu distribusi yang dalam hal ini melalui perantara. Contohnya, seorang petani dia menghasilkan suatu beras, kemudian dia menjualnya kepada agen, kemudian dari agen tersebut lalu dijual ke konsumen. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah
makanan sehari-hari, pakaian, dan tempat tinggal. Materi yang terakhir adalah harga pasar. Harga pasar adalah harga ekonomi dari suatu barang ataupun jasa yang ditawarkan di pasaran. Proses terbentuknya harga pasar. Harga pasar terbentuk karena adanya kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan bila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kesimpulannya, harga pasar dapat terbentuk jika terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, terjadinya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, adanya kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan untuk harga pasar terbentuk karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli ketika terjadi transaksi. Demikianlah materi kegiatan ekonomi, semoga dapat bermanfaat. Ingat, tetap semangat, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan jangan lupa bahagia. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.